Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faik Fadilullah dari kelas KPIB semester 4 dengan nomor NIM 3021937 akan sedikit mengulas materi tentang persepsi sosial. Yang pertama adalah persepsi sosial. Persepsi sosial adalah proses peralihan penafsiran, pemilihan, dan pengaturan informasi indrawi. Persepsi sosial juga merupakan aktivitas mempersepsikan orang lain dan apa yang membuat mereka dikenali. Melalui persepsi sosial, kita berusaha mencari tahu dan mengerti orang lain. Yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi sosial. Yang pertama adalah perhatian. Biasanya tidak menangkap seluruh rangsang yang ada di sekitar kita sekaligus, tetapi memfokuskan perhatian pada satu atau dua objek saja. Yang kedua adalah kesiapan mental. Nah, kesiapan mental ini seseorang terhadap rangsangan yang akan timbul. Yang ketiga adalah kebutuhan. Merupakan kebutuhan sesaat maupun menetap pada diri individu akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. Yang keempat adalah sistem nilai. Sistem nilai adalah yaitu sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga berpengaruh pula terhadap persepsi. Dan yang terakhir adalah tipe kepribadian. Yang dimaksud ini adalah pola kepribadian yang dimiliki oleh individu akan menghasilkan persepsi yang berbeda. Yang selanjutnya adalah komunikasi non-verbal. Pengertian komunikasi non-verbal adalah komunikasi non-verbal cara orang yang berkomunikasi tanpa kata-kata baik secara sengaja maupun tidak. Aktivitas saling mengenali melalui tingkah laku nonverbal itu disebut komunikasi nonverbal. Yang kedua adalah tujuan tingkah laku nonverbal. Yang pertama adalah tingkah laku nonverbal menyediakan informasi tentang perasaan dan niat secara acak. Yang kedua adalah tingkah laku nonverbal dapat digunakan untuk mengatur dan mengolah interaksi. Yang ketiga adalah tingkah laku nonverbal dapat digunakan untuk mengungkapkan keintiman. Yang selanjutnya adalah tingkah laku nonverbal dapat digunakan untuk menegakkan dominasi atau kendali. Yang terakhir adalah tingkah laku nonverbal dapat digunakan untuk memfasilitasi pencapaian atau tujuan. Yang selanjutnya adalah saluran komunikasi nonverbal. Yang pertama adalah ekspresi wajah sebagai tanda orang emosi atau tidak. Yang kedua adalah kontak mata sebagai tanda nonverbal. Yang ketiga adalah gerak-gerik, gerakan badan, dan postur tubuh. Dan yang terakhir adalah sentuhan. Nah, yang terakhir adalah atribusi. Atribusi adalah proses mengenali penyebab dari tingkah laku orang lain serta sekaligus memperoleh pengetahuan tentang sifat-sifat dan disposisi-disposisi yang menetap pada orang lain. Cukup sekian dari saya sedikit mengulas materi tentang psikologi komunikasi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.